Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar adik sekolah minggu GGA? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasanya, ada di sekolah minggu, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, adik-adik, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Lipat tangan dan tutup matanya, duduk yang rapi. Sekolah minggu GGA Tuhan, biarlah kiranya penyertaan Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan yang tolong dan Tuhan yang sertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Ya, tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yesus
Yesus kita sudah bangkit. Kita mau angkat lagi pujian kita adik-adik. Kita angkat pujian kita yang berkata, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus kita. Amin. Haleluya. Dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat pujian kita yang berkata, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku
Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Kakak Deborah Betsiana Silitonga. Terima kasih buat waktunya pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita untuk anak-anak yang ada di GPDI Graha Anugrah. Ya, kiranya pada pagi hari ini semua adik-adik antusias untuk menunggu apa yang akan diceritakan oleh kakaknya dalam firman Tuhan ini. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, menutup matanya, dan membuka hati kita untuk Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan ingin datang kepada Tuhan dan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak kami. Mari Tuhan Engkau tuntun dan Tuhan berkati agar firman Tuhan ini menjadi rema, bahkan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai ke 9. Yang sudah menemukan ayatnya sama-sama katakan amin. Amin. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu bangsanya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, pada minggu pagi ini kakak akan membawakan cerita yang bertema Tuhan memberi pengetahuan. Nah, tentunya kita semua di sini pasti memiliki pengetahuan, bukan? Nah, pengetahuan apa saja? Di sekolah kita diberi Tuhan untuk memiliki ilmu pengetahuan, bahkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Tentunya kita semua di sini sekolah kan? Nah, ada adik-adik yang akan mau sekolah. Nah, adik-adik, mari. Ya, kemampuan itu ya secara pelan-pelan ya membuat manusia merasa apa? Merasa diri mampu untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan. Ya, tanpa bantuan siapa? Tanpa bantuan Tuhan. Ya, bahkan sebagaimana dalam cerita ini ya tentang Menara Babel. Oke, tentang Menara Babel. Ya, manusia yang mempunyai kemampuan untuk melakukan berbagai hal ya.
mulai membangun sebuah menara. Dalam cerita ini Tuhan memberikan kemampuan untuk membangun sebuah menara sebagai bentuk keangkuhan mereka untuk mengatur diri sendiri. Nah, tanpa campur tangan Tuhan. Nah, manusia berusaha merencanakan dan membuat sesuatu, ya, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan. Nah, bagi mereka bahwa kemampuan yang mereka miliki itu adalah hal yang luar biasa sekali, adik-adik. Nah, tetapi sayangnya Tuhan itu mengetahui motivasi mereka dalam membangun menara itu sebenarnya untuk apa. Nah, akan tetapi ya, secara singkat cerita, Tuhan tidak berkenan dalam pembangunan menara Babel ini, adik-adik, karena Tuhan tahu apa motivasi, apa keinginan mereka dalam membangun menara Babel ini. Nah, jadi adik-adik, menara Babel ini adalah simbol, ya, simbol atau tanda bahwa mereka mampu, sehingga mereka patut mendapat pujian atas apa yang mereka lakukan. Nah, apa yang mereka lakukan ternyata tidak disukai dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tentunya adik-adik, seharusnya apa yang mereka lakukan harus dengan penyertaan Tuhan, harus dengan permohonan kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan siapa? Tuhan Yesus atau Tuhan alam semesta, pencipta langit bumi. Ya, jadi hal seperti ini mungkin kita sering jumpai yang adik-adik, ya. Ya, contohnya kita sering sekali merasa bahwa diri kita ini pintar, merasa bahwa diri kita itu paling kaya, keluarga yang paling kaya, merasa bahwa diri kita ini orang yang patut diteladani. Wah, ternyata tidak, adik-adik. Ya, walaupun mereka mengatakan ingin membangun ini untuk Tuhan, untuk ini, tapi Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita ini, adik-adik. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, adik-adik, ya. Nah, jadi ya, tentunya kita harus sadari bahwa sebenarnya kita manusia ini tanpa mengharapkan bantuan dari Tuhan, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ya, sebaiknya kita harus tetap, apa yang harus kita lakukan pada saat kita diberikan Tuhan pengetahuan. Nah, yang pertama adalah mari kita harus apa? Menyadari diri dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Ia berikan kepada kita. Nah, atas diberikan apa? Kemampuan, pengetahuan. Mari kita pergunakan secara sebaik mungkin. Oke? Nah, jangan sampai kemampuan itu tidak kita pergunakan dengan baik. Ya, kemampuan ini dapat kita pergunakan untuk memberkati sesama kita, bahkan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, adik-adik, mari kita selalu mengutamakan sikap takut akan Tuhan sebagai penuntun, supaya kita diberi hikmat dan tidak terjebak untuk mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita sendiri, serta tidak terjerumus dalam sikap mengandalkan hasil apa yang telah kita peroleh, ya, karena itu tidak baik di mata Tuhan. Amin, adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau perbaharui setiap hati kami, bahkan adik-adik yang mempelajari firman Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan agar kami boleh menggunakan pengetahuan dan kemampuan kami
dengan baik, rendah hati, bersyukur, dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, demikianlah firman Tuhan sudah kami pelajari, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.